Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu kembali di pertemuan pertama di semester yang kedua ini, semester genap ini. Untuk kelas 11 kita mulai dengan materi larutan asam basa di bab yang ke-6. Baik, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai teori asam basa. Terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu asam. Asam adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan pH lebih kecil dari 7. Contohnya asam klorida, asam nitrat, dan lain-lain. Nah, untuk larutan basa, basa adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan pH lebih besar dari 7. Contohnya adalah natrium hidroksida, barium hidroksida, dan lain-lain. Nah, pH itu adalah derajat keasaman. Derajat keasaman itu ada asam dan juga basa. Nah, untuk asam, rentangnya adalah dari 0 sampai 7 dan basa dari 7 sampai 14. Nah, untuk pH 7 itu disebut pH netral. Selanjutnya, teori asam basa. Teori yang pertama yaitu asam basa Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Dan untuk basa, itu adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Sebagai contoh, untuk asam klorida bila diionisasikan menjadi HCl menjadi H positif dan Cl negatif. Untuk asam nitrat HNO3, H positif dan NO3 negatif. Untuk contoh basa, natrium hidroksida NaOH, Na positif dan OH negatif. Contoh lainnya barium hidroksida BaOH2 bila diionisasikan Ba positif 2 dan 2OH negatif. Teori yang kedua, asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat pemberi proton atau disebut donor proton, dan basa adalah zat penerima proton atau akseptor proton. Berdasarkan definisinya, maka suatu asam setelah melepas proton akan membentuk basa konjugasi dari asamnya. Demikian sebaliknya untuk basa, setelah menerima proton akan membentuk asam konjugasi dari basanya. Contoh, reaksi H2O dan NH3, di mana H2O akan melepaskan satu ion H positif dan NH3 akan menerima satu ion H positif. Maka hasilnya adalah OH negatif dan NH4 positif. H2O akan berperan sebagai asam dan basa konjugasinya adalah OH negatif. Dan untuk NH3 berperan sebagai basa, NH4 positif adalah asam konjugasinya. Contoh yang kedua, HClO4 ditambah CH3COOH. HClO4 akan melepaskan satu ion H positif menjadi ClO4 negatif, dan CH3COOH
akan menerima satu ion H positif menjadi CH3COOH2 positif, di mana HClO4 adalah asam dan basa konjugasinya adalah ClO4 negatif, dan CH3COOH adalah basa, sedangkan asam basa. Asam konjugasinya adalah CH3COOH2 positif. Teori yang ketiga, teori asam basa Lewis, di mana asam merupakan zat yang dapat menerima pasangan elektron atau disebut juga akseptor elektron, dan basa adalah zat yang memiliki satu atau lebih pasangan elektron bebas yang dapat diberikan kepada zat lain sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Zat basa Lewis itu sama dengan zat basa Bronsted-Lowry.